Di cerita sebelumnya, Jet akhirnya berhasil lolos oleh karena ledakan yang terjadi di ruangan bawah tanah yang menyekapnya. Di sanalah memunculkan Dream, Hector, Lita, Brute, dan Globe. Hanya saja Lita harus menerima kenyataan yang sebenarnya bahwa sebenarnya selama 2 tahun ini dia hidup di alam mimpi bersama suaminya Hector Hall yang sudah meninggal. Setelah mengembalikan Hector ke tanah orang mati, Dream sempat mengingatkan kepada Lita bahwa anak yang dikandungnya itu akan menjadi miliknya dan suatu hari nanti dia akan datang kepadanya. Sedangkan Rose bersama Gilbert menginap di sebuah hotel yang sedang akan melakukan acara konvensi lokal, di mana Jet berhasil kabur dan tanpa disadarinya dia menduga yang ditumpanginya itu adalah orang yang baik. Ternyata dia dibawa oleh seorang pengemudi yang dikenal sebagai Corinthian. Nah, bagaimana cerita ini akan terjadi sebenarnya? Pada cerita di edisi kali ini akan menceritakan kilas balik masa lalu Dream di abad ke-13. Sebenarnya cerita ini tidak melanjutkan di edisi sebelumnya, hanya saja ada plot cerita yang berhubungan pada edisi berikutnya. Nah, untuk itu mari kita cari tahu apa saja yang akan terjadi pada abad ke-13. Di saat itu Dream bertemu dengan Hope Gadling, seorang pria yang tidak mempercayai kematian. Nah, bagaimana cerita ini selengkapnya? Cari tahu apa yang terjadi pada cerita di video ini. Inilah ulasan cerita video komik The Sandman volume kedua edisi ke-13. Semoga kalian masih mengikuti cerita yang aku sajikan ini. Yeah. Terima kasih bagi kalian yang masih setia mengikuti channel ini. Kepada teman-teman yang baru singgah di channel ini dan belum subscribe, ayo dong bergabung bersama kami untuk menekan tombol subscribe-nya agar DC Indonesia ini akan lebih sering seaktif mungkin upload cerita video komik DC setiap harinya. Dan jangan lupa support kami melalui traktir atau kirim stiker super thank dan follow beberapa media sosial lainnya. Oke, terima kasih. Alright. Kali ini kita berada di komik The Sandman volume kedua edisi ke-13 dengan judul Man of Good Fortune, diterbitkan pada bulan Februari tahun 1990 dengan jumlah halaman sebanyak 24 halaman, ditulis oleh Neil Gaiman dan digambar oleh Michael Zulli. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Let's go. Cerita ini dibuka pada tahun 1389. Dream dan kakak perempuannya, Death, memasuki sebuah tempat minum-minum, ya sebuah tempat kedai kopi. Nah, di sana banyak orang yang berdatangan untuk berbagi cerita. Kali ini, pembicaraan kedua saudara The Endless ini mengenai kehidupan manusia dalam dunia nyata. Di tempat minum-minum itu, ada seorang pria bernama Robert Hope Gadling yang percaya bahwa manusia akan pasti mati. Namun menurutnya, untuk apa mati jika kehidupan itu sendiri sedang dia jalani. Dia merasa bahwa ada lebih banyak kehidupan lain untuk dijalani di beberapa zaman. Dengan gigih dan semangatnya, dia mengumumkan bahwa dia tidak akan punya niat untuk mati dan selamanya akan tetap hidup. Mendengar apa yang disampaikan pria itu dengan teman-temannya, sehingga membuat Dream dan Death pun menjadi penasaran. Mereka pun memutuskan untuk membiarkan Hope Gadling untuk tetap hidup sampai suatu hari di mana nanti dirinya benar-benar menginginkan kematiannya. Nah, Dream pun kemudian mendekati meja Hope Gadling dan menawarkan bahwa jika dia masih hidup selama yang dia inginkan, maka mereka berdua akan bertemu lagi di tempat yang sama dalam waktu 100 tahun. Meskipun teman-temannya itu menganggapnya adalah sebagai lelucon, Hope Gadling pun menanggapi tawaran itu dengan serius dan berjanji akan hadir di tempat kedai minuman itu. Nah, 100 tahun kemudian, Hope Gadling terkejut bahwa ternyata Dream kembali dan bertemu dengannya, meskipun tidak kalah terkejutnya dengan dirinya yang masih hidup. Hope pun mengagumi betapa banyak hal yang telah berubah dalam waktu 100 tahun yang pernah dia jalani, dengan penemuan corobong asap, sapu tangan untuk mengelap, permainan kartu, dan banyak yang merevolusi sebagian kecil cara hidup orang di zaman itu. Nah, di mana juga manusia telah bekerja sebagai seorang prajurit. Dia juga membuka usaha percetakan, dan di saat Dream bertanya kepadanya apakah dia masih ingin menikmati kehidupan, Hope Gadling pun menjawab dia tidak memiliki niat untuk mati. Nah, dengan mengatakan itu, Dream pun menanggapi mereka akan bertemu lagi dalam waktu 100 tahun. Yang kemudian di abad berikutnya, yaitu tahun 1589, Hope tampaknya baik-baik saja untuk dirinya sendiri. Kecerdasan bisnisnya telah membuatnya mendapatkan gelar kesatria. Dia mengklaim namanya sekarang adalah si Robert Gadling. Di mana setelah 200 tahun ini, Hope Gadling akhirnya mendapatkan seorang istri dan menjadi ayah seorang putra, dan dia senang dengan kekayaan yang dia dapatkan. Di mana juga di saat itu Dream agak
agak terganggu karena mendengar percakapan antara seorang pemuda yang bernama William Shakespeare dan Kit Marlowe yang membahas tentang naskah penulisan kesastraan. Shakespeare menganggap penampilan drama dari Kit Dr. Faustus sebagai karya yang jenius dan mengklaim seperti karakter tituler, dia akan menyerahkan jiwa fananya untuk dapat menulis drama yang hidup dalam ingatan selamanya. Ketika Dream mengajak Faustus untuk berbicara empat mata dan menawarkan kesepakatan kepada Shakespeare, sementara Hobgoblin masih berniat untuk hidup lebih lama lagi. Nah, 100 tahun kemudian, pada tahun 1689, Hobgoblin telah menjadi seorang pemabuk berat dan pemilik kedai minuman tidak mengizinkannya untuk masuk ke tempat itu. Untung saja nih, si Dream dapat mengatasi masalah si Hob itu. Hob pun kemudian bercerita dengan Dream mengenai istrinya, Eleanor, yang meninggal saat melahirkan, dan putranya yang bernama Robin meninggal 20 tahun kemudian dalam sebuah perkelahian yang ada di sebuah bar. Kemudian dia dituduh sebagai seorang penyihir dan orang-orang mencoba untuk membakarnya. Meskipun dia selamat, tetapi sekarang dia selalu lapar dan juga dengan kekayaannya yang sudah menghilang. Dia mengakui bahwa dia membenci setiap detik selama 80 tahun terakhir ini. Dream pun kemudian bertanya apakah dia akhirnya memutuskan untuk mati. Dengan keadaan yang terdiam sejenak, Hob pun tersenyum dan menyatakan bahwa dia akan tetap melanjutkan kehidupannya 200 tahun kemudian. Di tahun 1789, kehidupan Hob kembali membaik, tapi kali ini bisnisnya adalah perdagangan budak. Dream tidak menyukai pekerjaan itu. Sesama manusia tidak boleh saling memperbudak. Meskipun telah bertemu beberapa kali dalam beberapa ratus tahun belakangan, Hob tetap saja tidak mengetahui siapa orang yang bertemu dengannya itu. Bertanya-tanya siapa sebenarnya orang yang bertemu dengannya itu. Kali ini pertemuan mereka ternyata diganggu oleh seorang wanita, yaitu Lady Johanna Constantine, ya nenek buyutnya John Constantine, yang menyatakan bahwa dia bisa menanyakan pertanyaan yang sama seperti yang diajukan oleh Hob mengenai Dream. Johanna Constantine bertanya siapa mereka berdua. Setelah memperkenalkan dirinya dan dua orang anak buahnya, yaitu Michael dan Tobias, sebagai pembunuh bayaran, dan jika mereka melawannya, kedua anak buahnya bisa saja menusukkan pisau ke tenggorokan dua orang yang bertemu itu. Johanna Constantine pun menyatakan sebenarnya selama bertahun-tahun ada desas-desus yang menyatakan seorang pengembara Yahudi dan seorang iblis telah bertemu di tempat minum-minum ini setiap 100 tahun sekali, dan dia telah merencanakan selama 2 tahun terakhir untuk menemui Dream dan Hob. Namun Dream dan Hob membantah mereka bukan seperti yang dipikirkan Johanna, sehingga membuat Johanna pun menjadi bingung. Lady Johanna pun menuntut untuk mengetahui sebenarnya apa sifat kedua dari orang itu, yang kemudian Dream pun menggunakan pasir mimpinya untuk melumpuhkannya, mengisi pikiran si Lady Johanna dengan mimpi buruk tentang orang-orang yang pernah dia salahkan pada masa lalu. Kemudian Dream dan Hob pun berpisah. Sebelum berpisah untuk bertemu lagi 100 tahun kemudian, Dream pun merekomendasikan agar temannya menghentikan bisnis perdagangan budak. Suatu malam yang gelap di tahun 1889, Dream pun pergi ke kedai minuman yang sama, tetapi di malam itu dia dihentikan oleh seorang pelacur yang takut kemungkinan Dream itu adalah Jack the Ripper. Dream pun menyatakan dia bukan orang yang seperti itu dan menolak bujukan wanita itu untuk menjadikannya klien sebagai tamu sebelum memasuki kedai minuman. Di saat Dream bertemu Hob, Dream pun kemudian mengungkapkan bahwa dia melihat Johanna Constantine sekali lagi dan merekrutnya untuk melakukan tugas khusus untuknya. Hob pun berkomentar bahwa dia telah memperhatikan orang lain yang tidak mati. Dia telah bertemu dengan Jason Blood lebih dari 1 kali dan Mad Hattie telah berada di jalanan selama lebih dari 1 abad. Dream pun mengakui bahwa kematian itu berubah-ubah. Hob pun mencondongkan tubuh dan menyarankan bahwa ada lebih banyak pertemuan mereka setiap 100 tahun daripada Dream yang hanya tertarik untuk melihat apa yang terjadi pada manusia yang tidak mati. Dia pun menyadari bahwa dia belum tumbuh secara signifikan lebih bijaksana dalam 500 tahun dan dia ragu bahwa dia akan pernah mencari kematian. Si Hobgoblin pun percaya bahwa sebenarnya Dream itu tahu semuanya sejak dari awal dan itu harus ada untuk hal yang lain, dan itu sebenarnya tujuannya adalah sebuah persahabatan. Hob percaya bahwa Dream telah datang kepadanya setiap abad karena dia kesepian. Nah, tersinggung oleh kata-kata itu, Dream pun menjadi marah, menyiratkannya untuk membutuhkan persahabatan. Dream pun pergi meninggalkannya untuk membuktikannya bahwa Hob salah. Tetapi sebelum pergi meninggalkannya, Hob pun memanggilnya. Jika mereka bertemu lagi dalam 100 tahun, itu tandanya mereka memang berteman. Nah, pada tahun inilah, tahun 1989, Hob duduk di bar sambil merokok, sementara orang-orang muda menari, mengikuti musik dan mendiskusikan isu-isu seperti epidemi
AIDS. Dia pun mendongak untuk melihat seorang pria. Ya, itu dia adalah Dream yang ada di sana dan mengakui bahwa dia tidak yakin untuk datang ke tempat itu. Dream pun tersenyum dan mengatakan bahwa tidak sopan membiarkan teman lamanya menunggunya. Yang selanjutnya mereka pun memesan minuman. Dan cerita ini pun berakhir sampai di sini. Nah, itulah dia pembahasan cerita komik Sandman volume kedua edisi ke-13. Sebenarnya cerita ini sudah diangkat ke real action serial The Sandman yang tayang di Netflix. Oke, bagaimana pendapat kalian dengan cerita ini? Tulis komentar kalian pada kolom komentar yang sudah disediakan. Dan untuk cerita yang selanjutnya, mari kita lanjutkan kembali petualangan Ross Walker bersama adiknya Ted. Oke, akhirnya kita sudah sampai di penghujung video dan pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe. Bagi yang belum, ayo dong support Mimin ini agar bisa berkembang lagi untuk membuat konten video cerita komik yang seperti ini. Dan akhirnya jaga kesehatan teman-teman semua ya. Semoga kita tetap sehat selalu, tetaplah berpikir positif dan salam DC Indonesia karena kita pecinta DC dari Indonesia. See you next time and bye.